Selamat malam, saudaraku-saudaraku dan rekan-rekan semua yang telah hadir pada malam hari ini. Berjumpa kembali ya, saudaraku dan rekan-rekan semua. Berjumpa kembali pada malam hari ini. Tentunya tetap di sebuah misi yang sama, mengisi waktu luang untuk layapan ya, lebih tepatnya ya, di lokasi kita pada malam hari ini. Saudaraku dan rekan-rekan bisa menilai sendirilah kira-kira tempat semacam kayak gini tuh serem apa enggak. Ya, ini bukan pertama kali ya kita ke tempat ini. Entah saya lupa ya, entah beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, sepertinya beberapa bulan yang lalu kita pokoknya pernah ke tempat ini, cuman kan terbatas waktu ya, jadi nggak sampai kelar. Akhirnya pada malam hari ini saya putuskan untuk kembali datang di lokasi ini. Dan jika dulu kita memulai dari area sudut kiri, malam hari ini saya memulainya dari ruangan dari kanan ya. Dan nampaknya meskipun ini udah kedua kalinya ya kita datang di tempat ini, nampaknya tetap belum bisa menyelesaikan untuk melakukan penjelajahan secara menyeluruh ya. Karena lokasi ini cukup luas. Lokasi ini bukan cukup luas, sangat amat luas. Sebagai obat rasa penasaran saya sebenarnya, karena saya tuh selalu memiliki rasa penasaran yang sangat amat tinggi di sebuah lokasi yang udah pernah saya datangi dan belum kelar. Jika lokasinya itu menarik ya, saya merasakan sesuatu yang menarik begitu, saya tuh gak segan-segan untuk datang kembali meskipun jauh. Jadi kalau rekan-rekan sering mengikuti ya, gak pernah absen ya, tentunya pasti kita pun menyampaikan beberapa tempat terkadang kita datangi sampai 2-3 kali ya. Dan bahkan beberapa minggu setelah itu pun saya datang kembali karena ya itu tadi, rasa penasaran yang sangat amat tinggi ya. Seperti tempat ini kan, saya masih penasaran banget dengan tempat ini. Dulu pernah saya sampaikan ya, tempat ini ada cerita legend ya, cerita yang sudah mendarah daging ya di masyarakat sekitar. Yaitu cerita mengenai sosok penampakan sosok pocong yang kabarnya gosong. Kasusnya gosong tuh kayak habis kebakar gitu, dan wajahnya gosong. Kalau pokoknya kalau rekan-rekan dan teman-teman gak pernah absen ya, pasti kan ya. Jadi kembali malam hari ini saya masih penasaran dan kembali mencari tahu lebih lanjut tentang lokasi ini. Entah apa yang akan kita dapatkan nantinya, saya nggak peduli ya, saya nggak pedulikan hasil sebenarnya. Yang saya pikirkan prosesnya ya, semoga proses yang kita lalui ini aman-aman saja. Semoga nggak ada kendala apapun. Semoga semua dapat berjalan dengan lancar dan aman terkendali ya, semoga ya.
hanya bisa berandai-andai. Tapi saya masih ingat sekali ya apa yang saya rasakan dulu waktu pertama kali berlokasi. Dan ini untuk kedua kalinya ya. Ini rasanya berbeda. Pada malam hari ini cukup mencekam. Entah ini mencekam karena suasana atau mencekam karena banyak hutang. Ngomong-ngomong soal hutang ya, jujur saya punya hutang ya. Ingat ya saudaraku dan rekan-rekan ya, kalau bisa jangan sampai ngutang ya. Ngutang duit bukan ngutang yang dipakai, itu beda lagi cerita ya. Itu namanya hutang ya. Kalau itu boleh. Jangan sampai minjem duit kalau bisa ya, kecuali kalau terdesak. Tapi kalau bisa sih jangan. Saya pun nyesal sebenarnya ya. Saya berpikir untuk segera menutup hutang-hutang saya. Jujur meskipun gak banyak tapi gak nyaman ya. Ada yang mau bayarin hutang saya? Malah ngomongin hutang. Mending ngomongin hutang apa ngomongin hutang? Dua kata yang sakral ya. Ada suara barusan di sebelah belakang ya, atau kanan sekarang. Jadi ada suara tadi. Oh ya, saya tuh sebenarnya pengen banget ya beli, nggak tahu namanya kamera apaan, tapi bisa dibuat foto-foto di lokasi-lokasi yang ini, jadi bisa menangkap bayangan-bayangan gitu ya. Tapi mungkin 100 banding 1 kali ya. 100 cepretan baru 1 kali dapat. Halo. Dan ada alat juga sih, alat kayak ghost detector gitu ya. Saya pengen banget, cuman mahal banget jir, mahal banget. Kagak bisa kebeli saya. Bisa beli tapi nggak bisa makan ya. Besoknya nggak bisa makan, nggak bisa beli beras gara-gara buat beli gituan. Jadi jangan berpikir kalau kita memberikan hiburan semacam ini duitnya banyak, enggak ya. Ibarat kata saya tuh memberikan saya menyebutnya tontonan hiburan ya, semacam ini adalah hobi saya begitu ya. Saya ingin menyalurkan apa yang saya sukai ya kepada teman-teman dan rekan-rekan. Barangkali ada yang memiliki hobi sama ya. Bahkan saya tuh kalau ada waktu luang ya, tontonan yang saya lihat ya, video-video di YouTube yang saya lihat tuh itu Ghost Ranger Indonesia, ada yang pernah lihat ya, itu kayak gitu ya, sama kelayakan ke tempat-tempat kayak gini, cuman mereka membawa alat yang harganya sampai ratusan juta ya. Dari mana ya gitu, lengkap banget alat, agak bisa kebeli kalau saya. Cuman ada mental tapi nggak ada modal ya. Apa penting hobi itu nggak bisa dibeli, benar kan? Ya nggak juga sih. Sekali lagi semoga malam Anda terjadi dengan lancar. Kenapa kok nih dari tadi hawanya itu seneng banget ya, padahal banyak hutang tapi hawanya seneng banget. Di depan tadi gak ada gerak-gerak ya? Halo, tadi gak ada ranting-ranting goyang gitu. Gak tau ketangkap apa gak di kamera kan di depan sana. Oh ya, dan ngomong-ngomong soal kamera, ini kamera saya pun juga kamera handphone ya. Jadi agak susah juga buat ngaturnya gitu. Karena terkadang karena handphone biasa enggak kayak iPhone gitu enggak, jadi terkadang banyak kendala juga ya. Boro-boro beli iPhone ya, tadi buat beli beras ya. Kalau orang-orang tajir mah beli iPhone mah tinggal beli aja ya. Agak ngerti dah orang-orang kayak gitu.
kerjanya gimana ya. Ya moga kelak kita bisa menjadi orang sukses semua ya, saudaraku dan rekan-rekan semua yang hadir. Pokoknya penonton setia channel ini ya. Besok kita akan menjadi orang-orang sukses, amin ya, amin. Kita dikumpulkan di sini kan sebagai sebuah keluarga kecil ya. Kita menjadi pertama-tama kan sekedar saling ngobrol, lama-lama kan akrab banget ya. Ada suara tadi, bahkan beberapa ada yang dapat jodoh ya. Siapa yang dapat jodoh ini? Aku ayo. Gara-gara sering ngumpul dapat jodoh ya, mantap. Ini jujur ini malam hari ini meskipun suasana mencekam, tapi saya merasa biasa-biasa saja ya. Maksudnya saya merasa nggak begitu tegang. Memang suasana mencekam tadi saya kurang begitu tegang. Mungkin karena udah terbiasa, atau mungkin karena malam hari ini aura negatif yang saya rasakan standar ya. Maksudnya standar itu ya bisa saya berikan penilaian 7,5 lah. Gak tinggi-tinggi banget, tapi udah di atas rata-rata ya. Kalau udah mulai saya berikan udah 8 ke atas tuh baru mantap. Terkadang baru datang udah kayak diusir, kayak rentenir ya, baru datang udah diusir. Minta tagih utang tapi diusir ya, padahal duit sendiri tapi diusir. Parah emang. Dari tadi pun kita cuma muter-muter di sekitaran sini ya, maka masih banyak ruangan-ruangan lain dan sudut-sudut lain. Ya ini yang saya sampaikan tadi ya, gak bakal kelar emang. Luas banget emang, lokasi luas banget, dan sekali lagi kita terbatas waktu ya, saudaraku dan rekan-rekan. Kita terbatas waktu ya, jadi nggak bisa kalau sebuah lokasi itu kita jelajah menyeluruh, jelajah merata, nggak bisa. Mungkin bisa memerlukan waktu hingga sejam. Sebuah lokasi itu mungkin sejam. Kalau sejam bisa boros internet saya ya, bisa langsung habis internet saya. Besoknya kakak bisa beli. Pokoknya sekali beli di atas 1 bulan ya. Harus hemat ya. Kalau bisa bawa wifi mah enak ya. Taruh di tas ya, kabelnya panjang banget itu ya. Itu ada suara-suara dari tadi ya, prosek. Tapi yang saya rasakan memang meski untuk aura negatif saya sudah menyampaikan 7,5 ya nilainya, tetapi saya merasakan memang adanya sosok di sekitaran saya. Hanya saja saya tidak bisa spesifik ya menyebutkan sosok apa. Saya hanya merasakan, dan saya merasa sosok tersebut dari tadi bukan hanya sekedar mengawasi, tapi mengikuti. Ini saya merinding tiba-tiba. Saya mengatakan sosok tersebut langsung merinding ini. Merinding bulu jaketku. Dan masih banyak lagi ruang-ruang lain, tapi mungkin cukup dulu untuk malam hari ini, saudaraku. Mungkin bisa kita sambung di lain waktu ya. Saya janji lain waktu akan datang lagi ke tempat ini. Dari kita akan memulai dari ruang-ruangan yang belum ya. Dan malam hari cukup dulu. Jadi selanjutnya agar rekan-rekan gak kelamaan nunggu dan nanti keburu ngantuk ya takutnya ya. Saya akan mengajak rekan-rekan dan saudaraku semua untuk menuju tempat yang sudah saya persiapkan pada malam hari ini.
Udah nggak jadi banget, tapi masih aja beberapa kali kecolongan, kebakar-kebakar bagian pinggir-pinggirnya. Moga aja nggak merusak keindahan lukisan yang ada ya. Nah ini lukisannya ini nampak jelas, tapi ya memang nggak bisa ya kalau harus 100% itu sempurna atau perfect tuh memang agak susah gitu ya, karena saya itu juga nggak mengaturnya begitu. Dan bentar ya, kita lipat dulu ya. Lukisan kita yang pertama pada malam hari ini, kalau dilihat sekilas ya saudaraku ya, ini memang hanya sekedar lingkaran. Ini memang hanya sekedar lingkaran saja, atau saya biasa menyebutnya seperti lingkaran nasib ya. Kadang nasib itu ada di bawah, kadang ada di atas. Tapi yang membuat lukisan ini semakin menarik adalah bagian yang menonjol ini. Meskipun ya bagian menonjol ini cukup pendek, tetapi saya memiliki firasat tentang sebuah makna yang ingin disampaikan oleh lukisan ini ya. Meski sekali lagi bagian ujung ini terlalu pendek, seolah-olah lukisan ini memiliki makna tersembunyi. Dan lanjut lagi pada lukisan berikutnya ya saudaraku ya, bagian pinggirnya agak keropos-keropos karena beberapa kali kecolongan kebakar, dan saya rasa ujungnya memang hanya sampai sini ya, lalu ke sini, ini ujung tengah di sini, dan ujung akhir atau ujung bawah di sini ya. Kenapa kalau saya mengatakan demikian ya, ujung-ujungnya sampai di situ saja? Karena ya kalau dilihat lagi, ini bagian kirinya atau bagiannya ada pada bagian tepi ya. Ini sebenarnya merata sekali. Ini merata, kebakar merata atau gosong merata ya. Baik dari atas hingga bawah, ini merata semua. Ini sampai sini-sini ya, kayak keropos juga ya. Tapi keseluruhan memang lukisan ini nampak dengan jelas. Lukisan ini nampak sangat-sangat menarik ya. Bahkan kalau dilihat sekilas, lukisan ini pun juga tidak kalah cantik dari lukisan sebelumnya. Lalu kira-kira pada lembar berikutnya bisa mengalahkan kecantikan dari lukisan lembar awal apa enggak? Kalau ngomong-ngomong soal kecantikan, memang dia nggak ada duanya cantiknya ya. Kita lanjut dulu ya saudaraku, nggak usah ngomongin Delia, dia suka ngambek. Kerjaan cuma makan mie doang. Lukisan berikutnya saudaraku ya, ini memang dapat dikategorikan sebuah lukisan yang mini atau kecil dan sangat simpel sekali, hanya sebuah goresan garis seperti ini. Tapi kalau dilihat dari bagian sekitarnya ini gak ada gangguan sama sekali, sehingga memberikan sebuah kesan tentang lukisan yang seolah-olah diberikan sebagai bonus untuk kita semua. Kenapa? Karena ya jelas banget dan gak ada gangguan sama sekali, lo bayangin ya. Kayak kita beli lukisan, udah gak usah bayar, ini ya ambil aja. Tapi kalau dilihat dari arah seperti ini malah lebih mirip kayak sebuah tongkat gak sih? Karena pada bagian ujungnya kayak ada pegangannya gitu ya. Pada bagian atas agak melengkung seolah-olah seperti pegangan atau seperti sebuah tongkat. Dan untuk lukisan yang terakhir saudaraku, lukisan yang terakhir ini pun juga terlihat cukup gede ya. Lukisan yang terakhir ini bukan yang sekedar gede, tapi sangat seksi. Dari ujung atas ya, bisa dikatakan ujung rambut hingga ujung kaki, ini sangat-sangat mulus, sangat-sangat menarik, sangat seksi untuk lukisan yang terakhir ini. Namun kalau dilihat lagi, lihat ini kayak sebuah lukisan yang menempatkan dirinya pada posisi di depan cermin ya. Ya nggak tahu lagi ya, karena saya pun juga nggak mengatur bentuk atau wujud dari lukisan yang ada ya. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk mempercantik dan memperindah lukisan-lukisan yang ada pada malam hari ini.
Lukisan yang pertama ya saudara ya, lukisan kita yang pertama pada malam hari ini. Lalu disambung lagi pada lukisan berikutnya saudara ya. Lukisan berikutnya dan dilanjutkan lagi lukisan berikutnya yang sangat menarik ya, karena nggak ada sentuhan pada bagian sekitar. Dan lukisan terakhir, lukisan paling cantik, paling seksi, paling mulus ya pada malam hari ini. Kalau lagu kan ciptaan Tuhan yang paling seksi ya, kalau ini lukisan yang paling seksi ya. Paling seksi itu terbukti ya. Kita cek juga untuk lembar belakang ya saudara ya, kira-kira ada yang menarik apa enggak pada lembar belakang. Dan saya merasa biasa-biasa saja, kurang menarik, kurang ada yang membuat saya terkesan. Dan inilah yang selalu membuat saya selalu mengabaikan pada bagian belakangnya ya. Memang agak samar-samar, dan bagi saya biasa-biasa saja dan kurang begitu menarik. Di sini pun juga sama wae, tapi agak jelas. Dan seperti inilah saudaraku ya, wujud akhir dari kecantikan lukisan yang kita dapatkan pada malam hari. Nah, terima kasih banyak saudaraku ya, terima kasih banyak atas kehadiran saudaraku semua. Terima kasih saudaraku sudah mau mampir. Terima kasih saudaraku sudah mau meramaikan, dan terima kasih saudaraku telah memilih channel ini untuk dijadikan sebagai sebuah tempat mencari suatu tontonan hiburan. Dan semoga saudaraku semua diberikan kesehatan selalu, agar kita pun tetap bisa berjumpa di sini di channel ini dalam keadaan sehat walafiat pada hari dan malam-malam berikutnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan mungkin untuk malam hari cukup dulu saudaraku ya, saya izin pamit, saya izin undur diri. Sampai ketemu lagi di malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera untuk saudaraku dan rekan-rekan semua. Sampai jumpa.